Sejarah sistem periodik unsur. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah penyusunan sistem periodik unsur. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sampai saat ini telah ditemukan sistem periodik unsur modern dengan jumlah 116 unsur. Dari unsur-unsur tersebut, sebanyak 92 unsur merupakan unsur yang dapat ditemukan di alam, sedangkan lainnya merupakan unsur buatan yang diperoleh dari proses kimia. Sejarah penyusunan sistem periodik unsur sampai sekarang melibatkan beberapa tokoh yang sangat menarik untuk dipelajari. Eksperimennya telah memberikan kontribusi banyak dalam perkembangan penyusunan dan pengelompokan unsur hingga sampai munculnya sistem periodik unsur modern. Tujuan dari adanya pengelompokan unsur adalah untuk memudahkan dalam mempelajari unsur-unsur dan pengaplikasiannya. Pertama, ilmuwan Arab dan Persia. Pada akhir abad ke-18, ilmuwan Arab dan Persia mengelompokkan unsur-unsur menurut sifat kelogamannya. Sehingga unsur dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu logam dan non-logam. Unsur logam. Secara fisik, umumnya unsur logam berwujud padat, mengkilap, dapat regang, dapat ditempa, mempunyai kerapatan yang tinggi, serta penghantar panas dan listrik yang baik. Selanjutnya, secara kimia, umumnya unsur logam cenderung melepaskan elektron dan mudah bereaksi dengan oksigen. Unsur non-logam. Secara fisik, unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, tidak mengkilap kecuali karbon, tidak dapat ditempa, mempunyai kerapatan yang rendah, serta penghantar panas dan listrik yang buruk. Secara kimia, unsur non-logam cenderung menarik elektron dan tidak mudah bereaksi dengan oksigen. Adapun kelemahan dari sistem pengelompokan oleh ilmuwan Arab dan Persia ini yaitu dasar pengelompokan yang masih mendasar dan umum. Selain itu, terdapat unsur-unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam seperti silikon, arsen, dan antimon. Tokoh yang kedua yaitu Lavoisier. Lavoisier lahir di Paris 26 Agustus 1743, merupakan kilmiawan yang sangat rajin dalam akademisi ilmiah kerajaan Prancis. Ia adalah tokoh yang pertama kali mengelompokkan unsur yang berjumlah 33 unsur. Dasar pengelompokan yang dilakukan oleh Lavoisier ini yaitu mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat kimianya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan pengelompokan unsur berdasarkan Lavoisier. Yang pertama yaitu gas. Unsur-unsur yang termasuk gas yaitu cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Yang kedua yaitu tanah. Unsur-unsur yang termasuk yaitu kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon oksida. Yang ketiga yaitu logam atau kelompok 3. Unsur-unsur yang termasuk yaitu arsen, argentus, bismut, kobalt, nikel, lumbung, timah, dan seng. Yang keempat yaitu non-logam. Unsur yang termasuk yaitu sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, asam fluorida, dan asam boraks. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem pengelompokan oleh Lavoisier ini yaitu kelebihannya sudah mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimia sehingga dapat dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Namun, kelemahannya yaitu pengelompokan unsur yang masih terlalu umum.
Johann Wolfgang Dobereiner tahun 1829. Johann Wolfgang Dobereiner lahir pada tanggal 13 Desember 1780. Adalah seorang ahli kimia Jerman yang menemukan cara untuk mengatur unsur-unsur kimia bertiga berdasarkan karakteristik atomiknya. Pada tahun 1829, Dobereiner yang merupakan seorang profesor kimia dari Jerman mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Ia mengemukakan bahwa massa atom relatif strontium sangat dekat dengan massa rata-rata dari dua unsur lain yang mirip, yaitu kalsium dan barium. Contohnya untuk unsur pembentuk garam seperti klorin dengan massa atom relatif 35,5, bromin dengan massa atom relatif 80 dan iodin dengan massa atom relatif 127. Selain itu, unsur pembentuk alkali seperti litium dengan massa atom relatif 7, natrium dengan massa atom relatif 23, dan kalium dengan massa atom relatif 39. Dari pengelompokan unsur-unsur tersebut, terdapat suatu keteraturan. Setiap tiga unsur yang sifatnya mirip massa atomnya, unsur yang kedua atau unsur yang berada di tengah merupakan massa atom rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Sistem pengelompokan ini disebut triad. Berikut ini adalah tabel pengelompokan unsur-unsur menurut Dobereiner. Kelebihan dari sistem periodik unsur yang disusun oleh Dobereiner adalah adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip. Sedangkan untuk kelemahannya, pengelompokan unsur dalam tabel ini kurang efisien karena beberapa unsur lain tidak terbukti memenuhi triad, padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok tersebut. Newland, tahun 1865. John Alexander Reina Newland yang lahir pada tanggal 26 November tahun 1837 adalah seorang kimiawan Inggris yang bekerja pada pengembangan tabel periodik. Newland merupakan orang pertama yang mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan keterkaitannya dengan sifat unsur. Ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Menurut Newland, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat-sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Keteraturan ini sesuai dengan pengulangan not lagu sehingga disebut hukum oktav. Berikut ini adalah tabel unsur menurut hukum oktav Newland. Kelebihan sistem periodik unsur yang disusun oleh Newland, yaitu ilmuwan menjadi paham bahwa suatu unsur dapat diklasifikasi sedemikian rupa sesuai dengan konfigurasi elektronnya. Kelemahan dari sistem periodik unsur yang disusun oleh Newland adalah dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Selain itu, penggolongan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Mendeleev tahun 1871. Dmitri Ivanovich Mendeleev lahir pada tanggal 8 Februari 1834. Ia merupakan seorang ahli kimia dari Kekaisaran Rusia yang menciptakan tabel periodik berdasarkan peningkatan bilangan atom. Mendeleev mengelompokkan unsur berdasarkan sifat-sifat unsur tersebut.
Ia mengatakan bahwa sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Berdasarkan pengamatannya terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Berikut ini adalah tabel sistem periodik menurut Mendeley. Mendeley menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut golongan. Mendeley juga menempatkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan atom relatifnya dalam lajur horizontal yang disebut dengan periode. Sebagai contoh, Mendeley menempatkan titanium dengan massa atom relatif 48 pada golongan 4. Dan membiarkan golongan 3 kosong karena titanium lebih mirip dengan karbon dan silikon daripada dengan boron dan aluminium. Kelemahan teori Mendeleev yaitu masih terdapat unsur yang memiliki massa lebih besar terletak di depan unsur dengan massa lebih kecil. Contohnya, pada tellurium yang berada di kiri iodin. Sedangkan kelebihannya yaitu dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan pada saat itu dan telah mempunyai tempat yang kosong. Lothar Meyer tahun 1872. Julius Lothar Meyer lahir tanggal 19 Agustus 1830. Seorang ahli kimia Jerman yang merupakan salah satu pelopor dalam mengembangkan versi awal dari tabel periodik unsur kimia. Dasar pengelompokan teori Lothar Meyer yaitu ia menyusun unsur-unsur ke dalam tabel secara vertikal berdasarkan kenaikan massa atom dan keperiodikan sifat fisis dan kimia unsur. Menurut Meyer, volume atom suatu unsur yang diplotkan dengan massa atom tersebut akan membentuk grafik yang berperiodik secara teratur. Perhatikan grafik antara volume atom dan massa atom berikut ini. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa unsur-unsur yang sifatnya mirip membentuk suatu keteraturan. Misalnya, unsur logam alkali, yaitu Na, K, dan Rb berada di puncak. Kemudian, Meyer mengembangkan penemuannya ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Meyer disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Unsur-unsur yang sifatnya mirip ditempatkan dalam baris yang sama. Kelebihan sistem periodik menurut Lothar Meyer yaitu telah mengelompokkan unsur berdasarkan valensi bukan berat atom, serta tabel pengelompokan unsur lebih sederhana daripada Mendeleev. Sedangkan kelemahannya yaitu tabel periodik yang disusun mirip dengan tabel unsur karya Mendeleev. Moseley tahun 1913. Henry Gwyn Jeffreys Moseley lahir di Weymouth, Britania Raya 23 November 1887. Seorang fisikawan Inggris yang sumbangan utamanya pada sains adalah pembenaran konsep nomor atom kimia lanjutan. Dasar pengelompokan teori Henry Moseley yaitu mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan jumlah proton. Pada 1913, Henry Moseley melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Dari hasil eksperimen, ia menyimpulkan bahwa sifat dasar atom bukan didasari oleh massa atom relatif, tetapi berdasarkan kenaikan jumlah proton.
Hal tersebut karena adanya unsur-unsur yang memiliki massa atom berbeda, tetapi memiliki jumlah proton sama atau disebut isotop. Kenaikan jumlah proton ini mencerminkan kenaikan nomor atom unsur tersebut. Di bawah ini adalah tabel periodik unsur teori Moseley. Pengelompokan unsur-unsur sistem periodik ini disebut sistem periodik bentuk panjang. Sistem disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Kelebihan teori Moseley yaitu berhasil memperbaiki kekurangan pada sistem periodik Mendeleev dengan cara memperbaiki unsur yang terbalik letaknya. Ia juga berhasil menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan nomor atom. Sedangkan kelemahannya, masih ada beberapa elemen yang kenaikan massa atom relatifnya ternyata sesuai dengan kenaikan nomor atom. Kesimpulan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur karya Henry Moseley adalah sistem periodik yang digunakan hingga sekarang. Sistem periodik modern ini terdiri atas 7 periode dan 8 golongan A serta 8 golongan B. Unsur golongan A disebut golongan utama, sedangkan golongan B disebut golongan transisi. Dalam tabel periodik modern juga terdapat lantanida dan aktinida. Unsur lantanida terletak pada periode 6 golongan 3B, sedangkan aktinida terletak pada periode 7 golongan 3B. Ayo berkenalan dengan kami. Novita Dwi Ciptarini 1833241002 sebagai Deber 1. Meliana Fajri Nur Hasanah 1833241003 sebagai Deber 2. Emma Melida Askia 1833241001 sebagai Deber 3 dan editor.